Sinyal diplomatik mengeras, nada kian tegang. Asia Timur memasuki fase yang diawasi dunia. Cina menuduh Jepang ada AES, memprovokasi instabilitas. Taiwan menilai Beijing mematahkan demokrasi. Jepang siap bertindak jika keamanan terancam. Di tengah dinamika Asia Timur yang rapuh, pertanyaannya, babak baru persaingan global atau titik krisis? Ini laporan khusus yang tak boleh Anda abaikan. China, Jepang, dan Taiwan kembali di garis depan. Tegangan terasa di udara, laut, dan jalur perdagangan, membentuk risiko yang menjalar ke seluruh Pasifik. Mengapa memuncak lagi? Jejak sejarah, sengketa maritim, dan perimbangan kekuatan membentuk lanskap baru yang menuntut kehati-hatian dan penilaian strategis. Kapal militer mendekat. Jet tempur melintas beberapa kilometer. Latihan meningkat, insiden dekat, dan risiko salah kalkulasi. Semua merangkai ketegangan yang nyata. Bagi China, kedaulatan, keamanan, dan akses teknologi penting. Stabilitas domestik dan posisi global bertemu di Selat Taiwan menjadikan sinyal kekuatan sangat krusial. Bagi Jepang, pertahanan pulau, jalur energi, dan komitmen aliansi, reformasi doktrin defensif mempertegas postur sambil mengelola risiko eskalasi yang tak diinginkan. Bagi Taiwan, deterrence, ekonomi terbuka, dan industri semikonduktor. Kemampuan komando dan kontrol, serta dukungan mitra menentukan keseimbangan. Jalur perdagangan global melintasi Selat Taiwan. Gangguan berarti biaya logistik, keterlambatan suplai, dan volatilitas pasar yang cepat menyebar. Retorika semakin keras. Saluran krisis perlu dibuka, confidence building dijaga, dan komunikasi militer ke militer dipulihkan untuk mencegah salah tafsir. 3 skenario. Stabilisasi terkendali, insiden terbatas, atau spiral eskalasi. Setiap skenario memiliki pemicu, biaya, dan konsekuensi regional serta global. Apa yang perlu dipantau? Intensitas patroli, bahasa diplomatik, harga energi, arus logistik, dan kebijakan industri yang mengubah peta rantai pasok. Selamat datang di laporan mendalam 30 menit. Tetap objektif, jangan terburu-buru menyimpulkan, dan pahami implikasi strategis bagi Asia Pasifik dan dunia. Powerful blast. Untuk memahami memanasnya hubungan Cina-Jepang-Taiwan, kita kembali ke 1999. Perang saudara melahirkan dua pemerintahan yang klaim seluruh Tiongkok. Beijing membentuk Republik Rakyat Tiongkok. Taipei mempertahankan Republik Tiongkok. Taiwan punya demokrasi, militer, ekonomi besar. Namun sebagian besar dunia belum mengakuinya sebagai negara. Di tengahnya Jepang bergantung pada jalur dagang di sekitar Taiwan. Ketegangan militer di sana berarti ancaman langsung bagi energi, bahan baku, dan ekspor Jepang. Jepang juga sekutu utama AS. Orbit keamanan ini sering berseberangan dengan Cina. Meski ekonomi Jepang-Cina saling terkait erat, dilema Tokyo nyata. Bagi Beijing, Taiwan bukan negara. Bagi Taiwan, masa depan ditentukan rakyatnya. Bagi dunia, isu ini sensitif, warisan sejarah yang belum tuntas, membentuk Asia Timur.
Di utara Taiwan, gugusan Senkaku, Kue, Diaoyu, Pulau Kosong menjadi titik kecil yang memicu konfrontasi besar antara Jepang dan Cina. Cadangan energi, rute militer strategis, dan simbol nasionalisme, tiga alasan yang membuat pulau kecil ini bernilai sangat besar. Kapal patroli dan jet tempur sering berhadapan, kadang hanya ratusan meter jaraknya. Satu manuver salah bisa memicu eskalasi. Taiwan adalah pusat chip dunia, rumah TSMC. Siapa yang mengendalikan Taiwan, mengendalikan masa depan teknologi. Cina meningkatkan aktivitas. Jepang memperkuat pertahanan dengan AS, Taiwan di bawah tekanan. Fondasi konflik terbentuk, gerakan militer makin jelas, dunia menahan napas. High-tech feel emoji video. Deep heavy low war drum attack and Asia Timur memasuki fase mobilisasi. Sinyal militer kian jelas, tensi Cina-Taiwan. Jepang naik tajam. Operasi Joint Sword, simulasi blokade laut, pendaratan amfibi, serangan rudal presisi, dan pemutusan komunikasi Taiwan. Taiwan merespons lewat Hankuang, kesiagaan, skenario invasi, jaringan rudal anti pesawat, kapal, serta pelatihan militer berbasis warga. Jepang meningkatkan patroli maritim, scramble jet, latihan gabungan, dan kemampuan pertahanan serta serangan jarak jauh yang lebih kredibel. Ini periode paling kritis 2 dekade. Dampak global pada ekonomi, jalur pelayaran, dan kabel data. Tetap waspada, cek fakta, bagikan analisis berimbang. Sinyal diplomatik mengeras, nada kian tegang. Asia Timur memasuki fase yang diawasi dunia. Cina menuduh Jepang ada AES, memprovokasi instabilitas. Taiwan menilai Beijing mematahkan demokrasi. Jepang siap bertindak jika keamanan terancam. Apakah ini menuju konflik? Polanya mengingatkan pra-krisis Eropa. Bukan berarti perang pasti, namun risiko tertinggi 2 dekade. Mobilisasi, latihan besar, keretakan diplomatik, persaingan teknologi, semua tanda tegang. Ini jantung dinamika yang jarang tersorot. Sejarah bisa berbelok. 3 kekuatan Asia bersiap menghadapi masa depan paling ketat. Bagi Beijing, reunifikasi Taiwan adalah misi sejarah, puncak kebangkitan bangsa, dan pilar legitimasi politik di bawah Xi Jinping. Asia Timur memanas. Jepang mulai bergerak. Kali ini sangat serius. F-15 dan F-35. Jepang scramble hampir tiap hari menghalau pesawat Cina di sekitar Kepulauan Senkaku. Anggaran pertahanan terbesar sejak Perang Dunia II. Rudal jarak jauh, sistem anti-rudal, dan penguatan basis Okinawa. Hanya ratusan kilometer dari Taiwan. Tokyo menegaskan, stabilitas Taiwan adalah kunci keamanan Jepang. Dalam diplomasi Jepang, pernyataan ini adalah alarm strategis. Amerika Serikat masuk lebih dalam. Kapal induk di Laut Filipina, latihan F-22, F-35, radar diperkuat. Koordinasi AAN Jepang tertinggi. Jika konflik meletus, AS hampir pasti terlibat. Taiwan adalah kunci First Island Chain, benteng yang menahan armada Tiongkok. Jika Taiwan diambil, akses militer ke Pasifik terbuka, pengaruh meluas, tekanan pada Amerika Serikat di Asia. Kontrol Taiwan berarti kendali pasar chip, manufaktur canggih, dan rantai pasokan elektronik dunia. Taiwan berbeda, demokrasi stabil, identitas masyarakat mandiri, orientasi global yang tak sama dengan Beijing. Generasi muda lebih memilih identitas orang Taiwan, bukan orang Tiongkok, menolak penyatuan. TSMC adalah permata nasional. Negara besar membutuhkan Taiwan menjadi pusat teknologi sekaligus perisai geopolitik.
Taruhannya jelas, kebebasan demokratis, masa depan teknologi, dan arsitektur keamanan Asia. Constraints brings the suspense. Lay a powerful blast. The constraints brings the suspense. Asia Timur memanas. Jepang berdiri di garis depan ketegangan. Aktivitas militer Tiongkok meningkat di Laut Cina Timur, Senkaku, Diaoyu, hingga dekat Okinawa. Ancaman langsung bagi Tokyo. Aliansi Jepang-ALS kian rapat. Jika Taiwan jatuh, risikonya terbesar bagi Jepang sejak Perang Dunia II. 90% energi Jepang lewat jalur laut dekat Taiwan. Gangguan bisa melumpuhkan ekonomi negeri ini. Bagi Amerika Serikat, Taiwan benteng demokrasi dan kunci rantai pasok. Jika jatuh, posisi dominan asal Laos di Asia goyah. Jepang masuk isu Taiwan bukan cari konflik, melainkan menjaga keamanan dan masa depan ekonominya. Konflik Taiwan bukan lagi dua pihak, ini soal arsitektur keamanan Asia. Cina melihat Taiwan sebagai masa depan strategis. Taiwan melihat Cina sebagai ancaman eksistensial. Jepang menjadikan Taiwan garis pertahanan depan. Melihatnya kunci menahan China. Ketika motif besar bertabrakan, dunia bertanya, seberapa besar risiko, seberapa jauh mereka melangkah. Kita memasuki wilayah paling sensitif. Risiko dan skenario eskalasi. Skenario 1, eskalasi rendah, tegang, terkontrol. Latihan besar Cina, pertahanan Taiwan meningkat. Jepang betapa memperkuat kehadiran, namun tanpa kontak langsung. Ini gray zone, tanpa tembakan, tanpa korban, tapi ancaman nyata. Risiko utama, kesalahan kalkulasi. Selama diplomasi berjalan, ketegangan terkunci. Pertanyaannya, sampai kapan? Ikuti skenario berikutnya. Skenario 2, insiden besar di laut atau udara paling mungkin. 1 tabrakan atau tembakan peringatan bisa memicu badai diplomatik. Bahaya utama, reaksi berantai. Jepang kena insiden, AS merespons, Taiwan menembak, Beijing bereaksi. Cina keras, Jepang tak bisa netral. Di Asia Timur, reaksi sering lebih penting daripada kejadian awal. 1 insiden dapat memicu mobilisasi dan tekanan global bertubi-tubi. Skenario 3, blokade Taiwan. Cina menutup jalur laut. Biaya lebih rendah dari invasi, tak langsung perang total, namun melemahkan ekonomi Taiwan. Opsi lain, serangan rudal terbatas ke radar, peluncur, atau pangkalan udara. Pesannya jelas, kami bisa masuk kapan saja. Sampai di titik ini, kita telah melihat bagaimana ketegangan di Asia Timur dibentuk dan mengapa meningkat. Namun pertanyaan terbesar yang kini diajukan para ekonom dan analis keamanan dunia adalah, apa dampaknya bagi seluruh dunia jika ketegangan ini meledak? Konflik di Taiwan, Cina, dan Jepang tidak akan pernah menjadi konflik lokal. Ini akan mengguncang dunia. Dampak ekonomi global, perekonomian dunia bisa terhenti dalam hitungan minggu. Selat Taiwan adalah salah satu jalur perdagangan paling vital di dunia. Setiap tahun, triliunan dolar barang melewati perairan sempit ini. Energi, bahan baku industri, komponen elektronik, dan produk manufaktur mengalir melalui jalur ini setiap hari. Jika terjadi blokade atau konflik di area ini, dampaknya akan meluas ke seluruh dunia. Harga energi dunia langsung melonjak. Jalur minyak dan gas yang melewati Asia Timur akan terganggu. Jepang, Korea Selatan, dan sebagian negara Asia Tenggara akan terkena dampak paling cepat. Sektor pelayaran internasional bisa lumpuh. Perusahaan logistik mungkin menghentikan rute ke kawasan berisiko tinggi. Hasilnya, rantai pasokan global tersendat, efek domino ke seluruh dunia. Kita semua terhubung dalam sistem global yang saling bergantung. Konflik di sini mempengaruhi kita semua. The futuristic high-tech feel emoji video. Deep heavy low war drum, antagonized
rhythm to armored vehicles in motion. Layer powerful blast. Constraints the suspense. Layer powerful blast. Saat ini, situasi geopolitik di sekitar Taiwan sangat kritis. Futuristic high-tech. China tengah merebut pulau-pulau kecil seperti Peratas dan Itu Aba. Pulau-pulau ini mudah direbut tapi sangat sulit bagi Taiwan untuk mempertahankan. Krisis ini hanya akan memicu perang total jika Amerika Serikat ikut turun. Tapi apa jika Jepang juga terseret? Jepang akan fokuskan militernya di Okinawa yang sangat dekat dengan Taiwan. Jika basis di Okinawa diserang, kita masuk ke skenario terburuk, konflik besar Asia Timur. China melakukan invasi besar, Taiwan bertahan habis-habisan, Jepang mengaktifkan pertahanan kolektif, dan US mengerahkan kekuatan penuh. Konflik ini akan memutus jalur perdagangan global, menghancurkan ekonomi dunia, dan menghentikan produksi chip global. Ini akan menjadi konflik militer terbesar sejak Perang Dunia II. Tapi kabar baiknya, semua pihak tidak menginginkan perang total, tapi ketegangan semakin mendekati titik ledakan. Kita tidak berbicara tentang perang besok, tapi struktur geopolitik yang rapuh dan tegang. Ketika tiga kekuatan besar Asia bergerak, dunia menahan napas. Tiga krisis besar sedang mengancam stabilitas global abad ke-21. Pertama, krisis manufaktur global. Barang dari China ke Jepang terhambat, memicu risiko inflasi besar dan kelangkaan elektronik. Kedua, krisis chip global. Taiwan memproduksi lebih dari 60% chip canggih dunia, termasuk 90% chip mutakhir untuk AI dan teknologi canggih. Jika TSMC terganggu, dunia memasuki Tech Dark Age. Produksi mobil, smartphone, dan AI global akan terhenti. Ketiga, krisis keamanan internasional. Dunia terbelah menjadi dua blok besar seperti era Perang Dingin. Kita sedang berdiri di ambang perubahan besar. Apa masa depan global yang kita inginkan? Mungkin inilah pertanyaan terbesar untuk era kita. Apakah dunia sedang berjalan menuju konfrontasi besar berikutnya? Atau kita masih punya waktu untuk menarik rem darurat? Tidak ada yang tahu pasti. Tidak para analis, tidak para diplomat, bahkan mungkin tidak para pemimpin dunia sendiri. Selama kapal-kapal perang masih berseliweran di Selat Taiwan, selama jet-jet tempur masih melintas di atas Laut Cina Timur, selama pernyataan-pernyataan keras terus dilemparkan dari berbagai ibu kota, ketegangan ini akan tetap menjadi salah satu titik paling panas dalam geopolitik dunia. Dan kita kini menjadi saksi dari sebuah babak yang akan menentukan masa depan Asia, teknologi dunia, dan tatanan global. Apakah dunia akan selamat dari badai ini? Ataukah ini hanyalah awal dari sebuah era yang penuh gejolak? Waktu yang akan menjawab. Untuk sekarang, satu hal yang pasti, dunia sedang menahan napas. High-tech feel emoji video. Deep heavy low war drum. Antagonized rhythm to armored vehicles in motion. Layer powerful blast. High-tech feel emoji video.